Maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Pagi ini kita bertemu lagi dengan Ibu. Pagi hari ini kita akan belajar kembali mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Langsung saja saya akan share screen mata pelajaran pada pagi hari ini. Bentar ya. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, pada pagi hari ini kita akan... Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang teks deskripsi. Ada yang tahu nggak apa itu teks deskripsi? Saya tahu, Bu. Oke, Mbak Navia, silahkan. Teks tentang menjelaskan sesuatu hal. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, ataupun tempat, Bu. Sehingga nanti pembaca bisa merasakan gambarannya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, langsung saja. Pengertian teks deskripsi. Secara umum, deskripsi merupakan suatu bentuk karangan yang menggambarkan suatu hal sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam hal ini, si pembaca seolah-olah dapat mendengar, melihat, mencium, serta merasakan apa yang telah dituliskan sesuai dengan citra penulisnya. Sehingga dapat kita simpulkan, jika pengertian teks deskripsi yaitu paragraf yang isinya berupa penggambaran terhadap suatu objek, tempat, dan juga peristiwa tertentu pada para pembaca yang dengan jelas serta terperinci. Deskripsi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran terkait hal yang digambarkan dengan keadaan yang sebetulnya. Isi dari deskripsi teks tersebut berisi tentang penggambaran sebuah tempat, objek, maupun peristiwa tertentu sehingga bisa dilihat
dirasakan, dicium, serta didengar oleh pembaca. Pengertian teks deskripsi menurut para ahli yaitu, menurut Taufikur Rahman, di dalam tulisannya yang berjudul Teks dalam Kajian Struktur dan Kebahasaan 2017 menyebutkan jika kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, describer, yang berarti menggambarkan atau memberikan keterangan terhadap sesuatu hal. Menurut KBBI, deskripsi merupakan penggambaran atau pemaparan dengan menggunakan kata-kata secara jelas serta terperinci. Di dalam pemaparan tersebut dapat berupa benda, suasana, tempat, dan lainnya, yang mana isinya menerangkan sesuatu dengan memperhatikan hal-hal secara detail supaya dapat menjadi suatu teks atau cerita yang mudah dibaca dan dipahami. Oke, selanjutnya. Tujuan teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki tujuan untuk menggambarkan objek secara terperinci dan subjektif atau menggambarkan keadaan suatu objek dari sudut pandang penulis sehingga mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Di sini ciri-ciri teks deskripsi dibagi menjadi dua, yaitu satu, ciri umum teks deskripsi. Menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta ciri fisik hingga psikis objek yang dengan terperinci. Berisikan penjelasan atau penggambaran suatu objek. Pembaca nantinya seolah-olah bisa melihat, merasakan, mendengarkan, hingga mengalami langsung apa yang tersaji di dalam teks. Penjelasan atau penggambaran objek yang dijadikan topik dituliskan dengan rinci sehingga pembacanya mudah untuk memahami secara jelas apa yang tengah dibahas di dalam teks tersebut. Ciri yang kedua yaitu ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Teks deskripsi ini memunculkan suatu kata ganti orang, memakai berbagai kata khusus guna menggambarkan suatu objek atau warna dirinci, kuning, merah, hitam. Memakai kata sinonim dengan pemakaian emosi yang kuat, memakai kalimat rinci guna menggambarkan objek, memakai majas guna melukiskan dengan konkret, memakai bahasa yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari, mengandung kata keterangan seperti keterangan tempat, serta yang lainnya, untuk memberikan informasi tambahan terkait suatu objek supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Contohnya yaitu di sekolah, di toko, di kebun, dan yang lainnya. Memakai metafora atau bahasa kiasan. Selanjutnya yaitu kaidah penulisan teks deskripsi itu ada 5. 1. Mengandung kata sifat. 2. Memakai kata benda. 3. Memakai frasa kata benda. 4. Mengandung kata kerja intransitif. 5. Mengandung kata keterangan. Yang dimaksud dari kata kaidah mengandung kata sifat yaitu contoh di dalam kalimat anak itu nampak sangat semangat bertanding sepak bola. Semangat adalah salah satu contoh dari kata sifat yang menunjukkan mengenai kondisi dari seseorang. Contoh kata sifat lainnya, asam, pedas, manis, kurus, cantik, terkenal, elok, terpintar, tercantik, kreatif, tercepat, baik hati, rendah hati, ringan tangan, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu memakai kata benda. Penggunaan kata benda sangat penting dilakukan untuk menyesuaikan topik yang dideskripsikan supaya penggambaran nampak lebih jelas. Contohnya yaitu kata benda mobil, lapangan bola, sekolah, rumah sakit, dan yang lainnya. Contoh di dalam kalimat yaitu kedua kesebelasan tengah bersiap untuk memasuki lapangan. Yang ketiga yaitu memakai frasa kata benda. Maksudnya yaitu contoh di dalam teks kemarin malam ibu membeli saya tas baru.
Kata tas baru adalah salah satu contoh frasa yang di dalamnya termuat kata benda. Yang keempat yaitu mengandung kata kerja transitif. Ada yang tahu mengandung kata kerja transitif itu bagaimana? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Belum, Ibu. Oke. Mengandung kata kerja transitif itu maksudnya kata kerja yang berfungsi untuk menerangkan suatu objek. Contoh kata kerja transitif yaitu mendengar, memberi, memasak, memukul, dan yang lainnya. Contoh di dalam kalimat, Ibu setiap tahun membelikanku tas baru. Yang kelima, mengandung kata keterangan. Kata keterangan memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan pada objek. Contohnya, di dalam kalimat, Mama dan adik sedang memasak di dapur. Pada contoh di atas, kata di menerangkan tempat kejadian peristiwa. Adapun beberapa jenis dari kata keterangan diantaranya seperti keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan sebab, keterangan waktu, keterangan tempat, dan mengandung bahasa kiasan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Itu ada 3, yaitu identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian. Nah, supaya identifikasi itu merupakan suatu proses dalam menentukan identitas objek yang akan digambarkan. Sedangkan klasifikasi sendiri yaitu dalam tahapan ini akan mengelompokkan berdasarkan standar atau kaidah yang sesuai dan sudah ditetapkan. Deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi gambaran lebih lanjut terkait deskripsi umum secara jelas serta terperinci guna memberikan efek emosional kepada para pembaca, sehingga apa yang digambarkan di dalam teks seolah-olah dapat didengar, dilihat, hingga dirasakan sendiri oleh pembaca. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis teks deskripsi dibagi menjadi 2, yaitu dari segi bentuknya dan dari segi objeknya. Dari segi bentuknya, ditinjau dari segi bentuknya, teks deskripsi dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, seperti novel, cerpen, iklan, lagu, dan lainnya. Selanjutnya, dari segi objeknya, yaitu dari segi objeknya teks deskriptif juga disebut sebagai teks tanggapan deskripsi yang merupakan jenis teks deskripsi dengan isi berupa gambaran terkait suatu suasana, tempat, sikap, seorang, maupun bentuk fisik dari suatu benda, mati atau hidup. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Langkah-langkah untuk menyusun teks deskripsi itu ada 4. Menentukan tujuan, mengumpulkan informasi atau bahan tulisan, membuat kerangka tulisan, mengembangkan tulisan. Ada yang tahu bagaimana cara menentukan tujuan tersebut untuk menyusun teks deskripsi? Belum, Bu, belum. Belum, Oke. Ibu. Ibu akan menjelaskan. Menentukan tujuan yang harus ditetapkan supaya si penulis itu mendapatkan gambaran terkait persoalan yang nantinya akan ditulis. Dalam proses menulis juga akan membuatnya lebih terasa
terarah, serta fokus. Pembaca akan mudah untuk menangkap maksud tulisan sebab memiliki tujuan yang jelas. Contohnya, pada tulisan ciri-ciri khusus kelelawar yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan khusus pada kelelawar yang tidak ada pada hewan lainnya. Yang kedua, mengumpulkan informasi atau bahan tulisan. Teks deskripsi yang baik yaitu teks yang isinya yang kaya akan informasi. Supaya tulisan yang dibuat kaya akan informasi, maka perlu untuk mengumpulkan informasi atau bahan. Informasi atau bahan yang dikumpulkan juga harus sesuai dengan topik tujuan tulisan. Bahan dapat kalian peroleh melalui observasi atau pengamatan atau sumber literatur seperti karya ilmiah dan buku. Selanjutnya, membuat kerangka tulisan. Membuat kerangka tulisan merupakan garis besar cerita yang nantinya akan dituangkan pada suatu tulisan. Kerangka ini diciptakan untuk dijadikan sebagai panduan ketika menulis. Dengan begitu, tulisan akan mempunyai alur yang teratur, jelas, serta enak dibaca. Yang keempat, mengembangkan kerangka tulisan. Setelah tema, tujuan, serta kerangka telah selesai dibuat, maka selanjutnya tinggal mengisi tulisan saja. Ikuti kerangka yang telah dibuat, kemudian memanfaatkan bahan yang sudah tersedia. Selanjutnya yaitu contoh dari teks deskripsi. Ada yang mau membaca? Silahkan. Halo, ada yang mau membaca? Izin membaca, Bu. Iya, silakan Mas Hanif. Contoh teks deskripsi tentang alam Indonesia ya. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan akan Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandinginya di negara manapun di dunia. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga laut. Oleh sebab itu tidak heran apabila banyak wisata asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Alam Indonesia yang paling tersohor di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyak pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin berwarna. Terima kasih, Bu. Masih ada lanjutan, Mas? Mau dilanjut? Atau yang lain? Yang lain saja, Bu. Oke, yang lain silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Ika. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut di Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang menakjubkan di Indonesia yang paling tersohor adalah Manado, Bali, dan Raja Ampat. Tidak hanya keindahan pantai, Indonesia juga merupakan negara dengan cakupan hutan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai paru-paru dunia sebab sepertiga hutan di dunia terdapat di Indonesia. Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik juga banyak yang menjadi buruan wisatawan yang hanya untuk berfoto untuk mengabadikan momen tersebut. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ika dan Mas Hanif. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Belum ada, Ibu. Oke, belum ada ya.
Jadi itulah tadi pelajaran mengenai teks deskripsi. Kalau tidak ada, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu pilihlah salah satu jenis teks deskripsi, lalu buatlah sebuah tulisan teks deskripsi. Tugas dikumpulkan minggu depan melalui WA Group. Paham teman-teman? Bu, paham Bu. Ibu. Oke, baik. Bu. Kalau sudah paham semua, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Apabila dari awal sampai akhir ada kekurangan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.